Selamat pagi semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sudut pusat dan sudut keliling serta hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Oke, supaya nggak berlama-lama, langsung saja akan saya jelaskan dan saya harap kalian bisa memahami materi ini karena mulai dari materi ini kita banyak berhitung. Oke? Oke. Pertama, sudut pusat. Jadi sudut pusat itu apa? Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk dari dua jari-jari lingkaran. Jadi sudutnya itu yang mana? Yang ini. Jadi ada dua jari-jari lingkaran. Inilah yang namanya sudut pusat. Sudut pusat ini menghadap busur apa namanya? Busur AB. Jadi ini namanya sudut pusat AOB. Busurnya itu yang mana? Yang huruf di pinggirnya itu A dengan B. Sudutnya sudut O. Jadi kalau misalnya inilah dia, sudut pusatnya yang mana? Yang ini. Ini sudut pusat apa namanya? Sudut pusat POQ. Kalau ditanya busurnya yang mana? Busur PQ. Ini dia busurnya. Oke? Jadi sudut pusat itu titik sudutnya itu harus di titik pusatnya. Paham ya? Namanya juga sudut pusat kan? Jadi harus di pusat lingkarannya. Kemudian yang kedua, sudut keliling. Nah, sudut keliling ini sama, mirip dengan sudut pusat, tapi kalau sudut pusat ke pusat lingkaran, tapi kalau sudut keliling ke titik lain di lingkarannya. Jadi, saya buat misalnya ada titik A dan titik B serta titik C. Hubungkanlah tiga titik itu. Titik sudutnya di titik C kan? Nah, inilah yang namanya sudut keliling. Sudut keliling apa? Sudut keliling A, C, B. Nah, kalau misalnya sudut, dia diperhatikan ya. Harus mengikuti garisnya. Bisa A, C, B atau bisa B, C, A. Tapi kalau misalnya saya buat C, A, B, boleh nggak? Untuk gambar ini nggak boleh. Kenapa? Kalau kita ikuti garisnya C, A, B. A, B ini kan nggak ada garis kan? Berarti bukan itu sudutnya. Jadi sudutnya A, C, B atau B, C, A. Seperti itu ya. Kalau misalnya saya buat sebelumnya untuk sudut keliling ini, kalau ditanya busurnya yang mana? Busurnya itu yang AB. Oke. Nah, kalau misalnya saya buat lagi, ini titik D. Kira-kira sudut ADB itu sudut keliling nggak? Iya, sudut keliling. Kenapa? Sudut keliling itu kan dibentuk dari tiga titik pada lingkaran. Ini ada titik A, D, sama B. Berarti kan tiga titik lingkaran kan? Yaudah, sudut A, D, B itu merupakan sudut keliling. Kenapa? Karena dibentuk dari tiga titik pada lingkaran. Oke. Jadi paham ya? Kalau misalnya sudut pusat, dia harus ke titik pusat lingkaran, tapi kalau sudut keliling, dia harus ke titik pada lingkaran. Kalau misalnya mau dibuat lagi di sini, boleh. Mau dibuat lagi di sini, boleh. Jadi sudut keliling itu banyak. Di satu lingkaran itu bisa kita buat banyak. Kalau misalnya sudut pusat juga bisa banyak sih. Misalnya saya buat ini.
Ini C. BOC itu juga sudut pusat. Kenapa? Ke pusat dia kan. Jadi bisa juga banyak kalau misalnya sudut pusat, nggak harus sudut keliling aja. Oke? Kemudian, apa sih hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling? Nah, hubungan sudut pusat dengan sudut keliling, misalnya pertama saya gambar seperti ini. Ini titik A, ini titik B. Nah, kalian pasti sudah tahu kan, sudut A, O, B itu adalah sudut pusat. Kenapa? Ujungnya di titik pusat. Kemudian saya buat lagi di sini titik P. Saya gambar garis dari titik A ke P. Kemudian dari titik B ke P. Nah, kalian juga tahu kan, ini sudut apa? Nah, jadi A, P, B itu sudut keliling. Jadi ini sudut pusat. Saya buat aja ya, SP. Ini SK. Oke, sekarang hubungan sudut pusat dengan sudut keliling itu apa? Coba perhatikan sudut pusat dengan sudut keliling ini. Sudut pusat AOB dan sudut keliling APB sama-sama menghadap busur AB. Kita perhatikan ya gambarnya. AOB kan menghadap busur AB nih. Ini busurnya. Kemudian sudut keliling APB juga menghadap busur AB. Jadi busurnya itu perhatikan angka yang di luarnya. Kan sama-sama AB kan? Nah, kalau misalnya sama dia menghadap busur yang sama, ada hubungannya. Jadi gini hubungannya. Jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling, atau sudut keliling itu sama dengan sudut pusat dibagi 2. Itu hubungannya ya. Jadi kalau misalnya menghadap busur yang sama, harus menghadap busur yang sama. Kalau nggak sama, nggak boleh pakai rumus ini. Oke? Kalau misalnya menghadap busur yang sama, besar sudut pusatnya itu pasti 2 kali dari ini. Contohnya, misalnya ini saya buat besar sudutnya 100. Oke? Berarti sudut kelilingnya berapa? Otomatis 50. Nampak lebih kecil kan? Pasti setengahnya. Gitu. Tapi kalau misalnya saya buat ini 45, kira-kira ini berapa? Pasti 2 kalinya. Berarti 90 derajat. Ini derajat ya. Kayak gitu hubungannya. Oke? Saya kasih contoh yang lain. Nah, kalau misalnya gambarnya seperti ini, perhatikan, nampak ya sudut pusatnya itu POQ. Yang ini sudut pusat. Sedangkan sudut kelilingnya pasti PRS. Ini sudut keliling. Kalau saya tanya dulu, busurnya itu yang mana? Untuk sudut pusatnya, busurnya itu yang PQ ya. Karena ini kan sudutnya sudut POQ. Berarti busurnya PQ. Sedangkan sudut kelilingnya itu sudut PRS. Berarti busurnya PS ya, yang ini.
Ini busurnya. Jadi kalau misalnya saya buat sudut SP-nya itu 100, berarti sudut kelilingnya berapa? 50? Enggak. Kenapa? Enggak bisa kita pakai rumus ini karena busur di sudut pusat PQ itu nggak sama dengan busur di sudut keliling PS. Jadi nggak bisa kita pakai rumus ini. Jadi cara nyari ini gimana? Ya kita nggak tahu berapa gitu. Kita nggak bisa nentukan dari 100 ini. Nggak bisa kita bilang 50. Kenapa? Karena ini kan beda ini busurnya. PQ dengan PS. Jadi harus diperhatikan dulu busurnya itu sama atau enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya saya buat seperti ini. Ini juga sudut pusat ya, POS. Itu juga sudut pusat. Misalnya POS ini itu besarnya 120. Kalau saya tanya sebelumnya, POS berarti busurnya kan P ke S gitu kan? Busurnya P ke S. Tadi sudut kelilingnya PRS, busurnya juga PS. Berarti sama kan busurnya? Sama-sama PS. Nah, kalau misalnya ini 120, ini bisa dihitung nggak? Bisa. Kenapa? Karena busurnya udah sama-sama PS. Jadi kalau misalnya sudut pusatnya 120, berarti ini sudut kelilingnya 60. Ini saya hapus dulu supaya nggak susahkan memahami ya. Saya ulang. Ini ada sudut pusat POS. Dah. Kemudian saya buat ini besar sudutnya 120. Perhatikan ya, POS itu kan busurnya di PS. PRS busurnya juga di PS. Berarti sama kan? Sama-sama busur PS. Berarti kalau misalnya ini 120, ini berapa? Setengahnya. Sudut kelilingnya itu setengahnya dari sudut pusat. Berarti 60 derajat. Oke, paham kan? Kemudian, nah, sekarang seperti ini. Saya buat ini titik O ya. Berarti sudut pusatnya A, O, B. Nampak ya? Saya harap nampak ya. Atau ini saya hapus saja. Sudut pusatnya yang ini A, O, B. Sedangkan kalau dari gambar ini kita bisa lihat sudut kelilingnya ada dua kan? Yang pertama A, P, B. Yang kedua A, Q, B. Jadi ada dua sudut kelilingnya. Ini sudut keliling yang pertama, ini sudut keliling yang kedua. Kalau kita perhatikan, busurnya kan sama, AOB, berarti busurnya AB. APB, berarti busurnya AB. AQB, berarti besarnya AB sudutnya busurnya AB juga. Kan udah sama nih. Ingat, kalau misalnya busurnya sama, kita bisa pakai rumus tadi. Sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut keliling itu sama dengan setengah kali sudut pusat. Nah, kalau misalnya saya buat sudut pusatnya 90, berarti kan sudut kelilingnya tahu kan? Setengah dari 90. Berarti sudut kelilingnya 45. Loh, sekarang kalau sudut keliling ini 45, jadi sudut keliling yang lain gimana? Ingat, selama dia masih satu busur, mau berapa banyak pun dia sudut kelilingnya tetap sama besarnya. Jadi ini juga besarnya 45 derajat. Kenapa? Masih sama busurnya. Selama masih sama, samalah dia. Oke? Jadi kalau misalnya saya buat lagi ada sudut keliling dari titik A ke titik B juga ya. Busurnya tetap AB,
saya buat ini titik R, ini sudut keliling juga kan. Nah, dia masih menghadap busur AB. Berarti kalau tanya berapa besar sudutnya, ya tetap 45 derajat. Oke. Jadi kalau misalnya sudut keliling yang menghadap busur yang sama dengan sudut pusat, itu besarnya sama, 45 semua. Paham kan? Pelan-pelan dipahami. Kalau misalnya penjelasan saya terlalu cepat, bisa kalian putar-putar ulang supaya lebih paham. Oke? Saya kasih contoh yang terakhir. Nah, seperti ini. Perhatikan ya. Ada dua sudut pusat. Kemudian ada ada dua sudut keliling dan ada satu sudut pusat. Sekarang kita perhatikan dulu, sama nggak busurnya? Sudut pusatnya busurnya PQ, ya kan? Karena dia POQ, berarti busurnya PQ. Kemudian sudut keliling yang pertama PSQ, sudutnya busurnya juga PQ. Sudut keliling yang kedua PRQ, berarti busurnya juga PQ. Berarti bisa kita pakai rumus hubungan sudut pusat dengan sudut keliling. Kalau misalnya saya buat di sini, ini 40 derajat. 40 derajat. Jadi yang ini berapa kira-kira? Ingat, masih sama kan busurnya? Kalau masih sama busurnya, setiap sudut keliling itu pasti besarnya sama. Berarti ini juga 40 derajat. Oke, sekarang sudut pusatnya berapa? Sama nggak busurnya tadi? Sama. Kalau misalnya sudut kelilingnya 40, berarti sudut pusatnya 2 kalinya. Berarti 2 kali 40 berapa? Berarti ini 80 derajat. Gampang kan? Jadi kayak gitu. Perhatikan dulu busurnya itu sama atau enggak. Kalau sama baru bisa kita pakai rumusnya. Tapi kalau beda jangan pakai rumusnya. Gitu. Oke? Kalau sama dia bisa dipakai, kalau enggak sama dia enggak bisa dipakai. Jadi yang penting kalian tahu dulu beda sudut pusat dengan sudut keliling itu apa. Kemudian cara menentukan busurnya gimana. Jadi kalau misalnya busur itu yang menghadap, ini sudutnya, yang menghadap sudutnya yang mana? Kan yang ini kan, garis ini kan. Makanya ini PQ busurnya. Seperti itu ya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang sudut pusat dan sudut keliling. Saya harap penjelasan ini bisa kalian pahami. Kalau misalnya ada yang nggak paham ya bisa kalian tanyakan ke saya dari WA atau pas Zoom meeting. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.